Kalian pernah bikin ini nggak? Database? Pernah, Bu. Pernah bikin database? Itu di bawahnya ada atribut-atributnya gitu ya. Nah, terus ada one-to-one, one-to-many biasanya ya. Kayak gini sih. Many-to-many juga ada. Nah, Many itu disebut cardinality. Terus Inggris. ya, kalau pas kalian lihat akses, kan kalian lihatnya itunya ya, relationship-nya kan gitu ya. Iya. Nah, sebelum bikin itu yang fisiknya gitu ya, kalian harus bikin rancangannya. Dibanding kalian mau bikin rumah, Jalan terbaru, rumah kan gitu ya. Tapi harus gambarin dulu bentuk rumahnya kayak gimana, jalan terbaru. menghadapnya kemana, berapa pintu kan gitu. Nah ini di apa tujuannya bikin Yati itu adalah bikin konseptualnya dari database kalian. Gitu, makanya yang seperti ini program keahlian, mahasiswa, nilai mata kuliah, dosen, dan satu lagi ini akan menjadi selanjutnya menjadi tabel kalian gitu. Yang kita bisa menjadi tabel kalian, ya. Dimana ini yang bulat-bulat ini akan menjadi apa namanya? Kalau atribut. Jadi Kevin. yang dikasih garis bawah apa? Primary key. Gitu ya. Jadi sebelum kalian bikin database beneran, kalian harus merancangnya. Pakai apa? Dikasih. Atau satu lagi pakai apa? Kelas diagram. Sama aja. Cuma pendekatannya yang berbeda. Kalau Yati pendekatannya terstruktur, kalau kelas diagram pendekatannya objek. Nah, ada satu lagi yang kurang ya. Ini namanya. Ini cardinality-nya ya. Ini many to many. Kalau many to many bakal muncul satu tabel baru gitu ya. Ini di sini kira-kira jadinya apa dong? Tabel baru jadi tabel apa? Ya, mengajar, boleh ya. Tabel mengajar. Jangan mengajar, kalau mengajar tuh kata ya. Pengajarnya. Pengajar SMK. Kode dosen, kode mata kuliah, datang dari sini, gitu kan? Nanti di sini ada apa lagi? Misalnya ada tambahan jam, misalnya gitu ya, jadwal. Nanti pakai apa ini tuh? Pakai terminator ya? Iya, Bu. Misalnya jadwal, ini jam, MS, ada jam. Ada ruang misalnya gitu ya. Tuh ada uang tuh. Nah, itu bikin lagi tuh. Ada lagi nggak? Ya kalau mau ada lagi ya silahkan kalian tambahkan lagi. Kalau tidak ada ya sudah gitu ya. Cukup hanya segini aja. Ini ceritanya mau bikin database apa nih? Akademik. Ya boleh lah ya. Akademiknya. Nah, ini mahasiswa itu dia punya atribut apa aja? Ini yang tadi bapaknya bikin. Iya, Pak. Ada nih pada nama, kode, kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, dosen, gitu kan? PK, mata kuliah. Terus satu lagi tadi apa harusnya? Ada pengajar ya. 1, 2, 3, 4. Nah sekarang yang 5. Berarti kita bikin lagi di sini pengajar MK gitu ya. Dimana di sini ada kode apa? Kode SC. Kode dosen. Sekarang lagi. Terus apa lagi? Kode mata kuliah. Kode MK. Makanya bukan kode mata kuliah ya. Iya. Mata kuliah. Nah, bisa tadi saya tambahkan lagi tadi apa? Ada ruang, ada jam, gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti buat aja ini tabel-tabelnya. Misal kode dosennya siapa gitu
ya. Tidak. Kodenya apa? Minta itu. Nanti kode depannya dari RPL. Apa ini? Uangnya misalnya di Jakong 24. Jamnya berapa tadi kita mulai? 11 sampai ya, sampai 15. Ini emang. Oke, kode dosennya misalnya nomor C ya, berarti C1 enggak dosen 1 misalnya gitu ya, tip B1 tip B2 tip B3 tip B4 dan ini RPL sama tip D1 kan gitu ya, contohnya itu ya. Ternyata dosen yang sama juga dia mengajar, PBW. Nah, ternyata di Jakom sama di Jakom 24, tapi jamnya ternyata jam 5 sampai jam 1 ya. Kuyang. Kan 3 SKS ya? Kalau misalnya nggak bisa berarti emang banyak yang Nah, pakai. Tuh kan. ini contohnya. Nggak bisa banyak Nah, yang pakai. selanjutnya misalnya nih pada saat setelah kalian mendesain ini, ya kalian harus bikin namanya relasinya, ya. Nah, gimana caranya? Misalnya ada nggak hubungan antara dosen mahasiswa dengan PK, ya? Ini hubungannya apa? Si mahasiswa punya PK apa kan gitu ya? Ya. Nah, yang nanti di mana nih one to many-nya yang mana? Satunya di mana, many-nya di mana? Mana? Sabar. One-nya di mana, many-nya di mana? One-nya di PK, many-nya di mahasiswa. Berarti di dalam sini ada atribut kode PK kan ya? Nah, itu berarti menjadi foreign key. Nah, kita bikin skema relasinya, skema relasinya itu dari mahasiswa ke PK, ya. Nanti di sini ada kode PK nih. Oh, di sini jauh kan ya mereka ya. Oke, teman-teman deh. Saya cut dulu. Shape. Gak harus sebenarnya sih, gak harus ininya di bawah ya. Kita cuma membutuhkan ini aja. Mana ini. Kode PK di sini. Nah, jadi artinya si kode PK akan menjadi foreign key di sini. Selanjutnya yang lainnya apa lagi? Mata kuliah sama mahasiswa. Mahasiswa dan mata kuliah. Mahasiswa dan mata kuliah. Ada tabel nilai? Belum ada ya? Ya udah kita insertkan lagi aja. Ini ada tabel nilai. Oke. Nah, nilai ini dia punya ininya kan? Punya apa namanya? Apa ya namanya ya? NIM sama apa lagi? Sama kode. Saya copy aja. Capek ini. Saya copy. Nah, kalian harus bikin kayak gini nanti ya. Nah, ini NIM sama kodenya dapat dari sini kan gitu ya. Kita tarik garis lagi. Ini ke sini. Satu lagi, insert lagi, share, terus yang mana? Kode mata kuliah di sini. Selesai. Ini hilangkan. Ya, dan terus mana lagi? Mana lagi yang menjadi relasinya? Ini nilai udah. Dosen dan mata kuliah. Masuk ke pengajar MK. Oke. Dosen, pengajar MK. Dosennya mana? Kode dosen dan kode mata kuliah. Oke.
Siap lagi, kita masukkan lagi kode dosen di sini, terus pakai shape. Mana yang kode mata kuliah dari mana? Nah, ini kode mata kuliah. Nah, oh iya, pengajar MK juga ada ya, ID pengajar MK ya. Nah, ID pengajar. Nah, ini yang menjadi Gimana? primary key-nya. Ya. Kita apa di opsi? Ini namanya skema relasi, ya. Skema relasi itu nggak perlu ada datanya ya sebenarnya ya. Cukup seperti ini. Saya blokkan dulu. Baca dulu. Kita blokkan, kita hide. Terus saya blokkan, hide juga. Terus saya blokkan, kita hide lagi. Ya, kita blok, kita hide. Kita blok lagi, kita hide lagi. Nah, ini hide. Stop. Itu. Nah, hanya seperti ini skema relasinya. Oke, lagi. Paham? Setup. Paham ya? Jadi skema relasi itu adalah kalian nggak perlu di sini ya memasukkan foreign key. Misalnya nih program keahlian ini kan menjadi foreign key, ini kodenya menjadi foreign key di sini kan ya. Nggak perlu di sini menambahkan lagi apa namanya, ini apa atribut tapi namanya kode program keahlian. Udah, tapi kalian mengambil dari sini. Nah, makanya nggak di sini kelihatannya, tapi di skema relasinya. Nah, di sininya bakal kelihatan. Ternyata di tabel nilai dia mengambil NIM sama kode mata kuliah yang di mana berasal dari tabel ini dan tabel ini. Jangan lupa kalau dia bikin satu tabel yang baru, tetap dia harus punya ID-nya. Ya, dikasih misalnya ada ID nilai. Oh iya, nilainya berapa ya? Kita nggak tahu ya, gitu ya. Ya udah masukin. Ya kurang lebih ada tambah-tambahin lagi ya. Ada nilai, ada huruf mutu gitu ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Bukan Manusia mah lupa ya. Bilang tadi jangan ketika Jangan sering juga ya. Oke, nah seperti ini. ID nilai biasanya kalau ID atau primary key biasakan simpennya paling depan ya. Biasakan. Jangan disimpan paling belakang. Kayak saya ini salah nih, saya salah nih. Berarti paling depan. Oke, ini cara kalian bikin IAD. Ya. coba apa gitu banyak ini lu nambahin nilai dulu, coba dari ini dulu dah program kalian. Nah, ini bikin IAD-nya. Jadi Terus habis itu kode dosen. Saya punya pengalaman ya. Bukan pengalaman saya, bimbingan saya. Habis itu kode mata dia bikin kuliah. informasi untuk PA-nya dia. Ternyata Kalau ya benar nih dari sini dari bawah ke atas. Ya, juga sama saya skema relasinya. Pokoknya yang penting jadi gitu yang kata dia. Alasannya banyak. Ini ke sini. Soalnya bu, nggak bisa bu di-share begitu aja. Soalnya bu, nggak bisa bu gini-gini. Pokoknya ada banyak alasannya dia. Saya biarkan. Ya udah, kita udah masa pintar gitu kan. Ya udah nih. Ternyata begitu disidangkan hasil pengerjaan dia. Pokoknya sedep aja ya. Jadi udah kasih tahu pokoknya dari awal. Saya pengen lihat itu yang salah ya, karena berdasarkan skema relasi yang salah gitu. Requirement dari awalnya sudah salah. Nah, jangan sampai kalian seperti itu. Jadi pikirkan baik-baik ya, gimana skema relasi yang memang sesuai dengan apa yang kebutuhan kalian. Dan memang begitu saya minta asserting apa atau seperti apa,
kenal dulu itu memang ada gitu. Begitu kita lihat, oh ya kan ya. Itu karena dia bilang alasannya terintegrasi di sana dan tidak bisa dibuka, Bu. Kalau bisa dibuka harus nyapa dulu, pokoknya sok penting gimana gitu ya, fleksibel banget gitu ya ininya. Tapi saya harus cerita ini untuk pembelajaran juga buat kalian, itu pengalaman kalian sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai kejadian seperti itu ya. Pokoknya makanya relasi itu dari awal harus benar-benar sudah oke. Nah kalau misalnya nggak oke, udahlah hancur gitu semuanya. Nah baru skema relasi ini kan sebenarnya mengikuti kebutuhan fungsional ya. Oh ini dari sini ya. Oke, BFD description ERD. Nah ini udah saya tahu bapaknya ya. Nah, sekarang kalau ERD kita ngebahas tentang bagaimana penyimpanan datanya. Kalau ada satu lagi namanya DFD atau kita bilang apa? Belum tahu ya. Ada yang apa ini? Namanya ini data flow diagram. Ya. DFD ini untuk analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional kayak gimana, Bu? Kebutuhan fungsional itu yang kayak fitur-fitur di sistem itu ada apa aja? Bisa login, bisa logout, bisa input data apa, bisa searching data, bisa apa. Nah, itu kebutuhan fungsional. Ya. Dan harus dianalisis. Misalnya, kalau di DFD kita, ya, di sini berdasarkan skema relasi ini berarti kan kebutuhannya kita mau bikin sistem informasi akademik kan ceritanya gitu ya. Nah, kalau yang namanya entitas di ERD harus namanya kata-kata benda, ya. Kalau di entitas itu menggunakan simak ya. Entitas itu berdasarkan menggunakan kata benda. Nah, siswa benda kan, dosen benda, mata kuliah adalah benda, program bahan benda, nilai benda, dan sebagainya. Itu adalah kata benda. Nah, kalau di FD itu bukan kata benda, tapi menggunakan kata kerja. Misalnya kerja apa? Melakukan login, kan gitu ya. Melakukan mengelola data mahasiswa, mengelola data mata kuliah, mengelola data apa, kan gitu. Nah, semua bentuk kata kerja itu menjadi kebutuhan fungsional. Nah, sekarang pertama-tama saat sebelum kita buat DFD-nya, skema analisis itu tuh kita list dulu kebutuhannya apa aja. Pertama, bisa login, ya. Jangan sampai sistem kalian tidak ada security-nya ya, nggak bisa login gitu ya. Semua orang berarti bisa masuk dong kalau kayak gitu ya. Kalau bisa login, kalau bisa masuk berarti harus bisa keluar ya. Jangan sampai stuck di masuk nggak bisa dikeluarin gitu. Mana ya? Ayo lo ngejar. Bahaya ya. Wah, masuk nggak bisa keluar. Kalau pas masuk udah gitu di close, begitu masuk lagi kan di dalam gitu ya, ngapain gitu kan? Makanya kan harus bisa buka pintu terus juga tutup pintu kan gitu. Oh, iya loh Bu. Janganlah bikin masuk dulu gitu ya, keluar juga enggak gitu. Aduh, ambigu banget. Rokib. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita memikirkan nih, kira-kira apa ya? Saya sih karena berdasarkan relasinya aja ya. Saya bisa mengelola program keahlian. Saya bisa mengelola semua data ini. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini. Mengelola program keahlian. Mengelola
apalagi mahasiswa. Terus bisa mengelola, apalagi biasanya tadi itu mengelola dosen ya. Oke, mengelola apalagi? Ada mengelola data apa ya tadi nilai ya. Terus apa lagi? Jadwal tadi saya kan belum masukin mata kuliah ya. Mengajar, mengelola pengajaran. Nih. Lalu mata kuliah dulu. Mata kuliah. Mata kuliah. Terus mengelola mengajar mata kuliah. Oke. Nah, masalahnya di sini akan muncul saat kita mencari tahu siapa yang bisa melakukan apa, gitu ya. Misalnya yang bisa melakukan mengelola program kalian siapa biasanya? Harusnya ada misalnya bisa dari misalnya staf akademik gitu ya, atau ada admin tersendiri. Ya saya anggap aja lah admin aja, administrasi ya, administrator salah. Ada si admin, si orang yang mengerjakannya. Mengelola data mahasiswa bisa siapa aja. Bisa saja misalnya begitu masukkan data itu harus admin, gitu ya. Tapi pada saat perubahan atau apa, mahasiswa juga boleh misalnya gitu. Silakan. Jadi data kalian juga bisa melakukan perubahan atau bisa melihat gitu ya. Terus data dosen bisa dari adminnya, bisa juga dari si dosennya. Dosen bisa mengelola. Kalau nilai sama siapa? Sama dosen, sama dosen. Jadi si dosen yang berhak untuk memasukkan nilai. Mata kuliah masukkan siapa aja, biasanya sama admin. Pengajar MK sama siapa? Bisa sama dosen. Atau juga boleh sama admin. Nah, login logout oleh siapa? Oleh yang ya semuanya gitu ya. Admin bisa, mahasiswa bisa, dosen bisa kan gitu ya. Nah, ini juga sama, bawahnya juga sama. Nah, saya copy, saya paste di bawah. Nah, yang list yang depan ini itu adalah fungsionalitasnya. Yang kanan ini adalah siapa yang terlibat di dalamnya. Atau selanjutnya, siapa yang terlibat saya katakan itu sebagai aktor. Oke. Jadi aktor di sini ada 3 orang kan berarti ya. Siapa aja? Ada admin, ada mahasiswa, ada juga dosen. Ada juga nggak yang lainnya? Silakan ya, silakan aja kalau misalnya ada ya. Misalnya WD direktur satu yang bisa melihat semua atau dapat laporan gitu kan, atau direktur melihat semuanya seperti apa dapat laporan bisa kalian coba. Nah untuk di FD nama aktornya itu bukan aktor namanya entitas. Kalau IRD entitas itu menunjukkan kata benda, penyimpanan datanya, tabelnya. Kalau di DFD entitas itu adalah si aktornya atau orangnya. Nah, tadi kan ada simbol ya. Simbolnya cukup ada 4 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ada kotak atau persegi panjang. Persegi panjang ini ini entitas atau aktor. Ada bentuknya bulat atau kalau nggak bulat persegi panjang yang ujungnya tuh tumpul, persegi tumpul gitu ya. Persegi tumpul. Nah, saya nggak tahu namanya apa ya. Jadi persegi tapi ujungnya tumpul, jadi persegi tumpul. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan prosesnya. Oke.
Ada juga bentuknya seperti persegi panjang tapi ujungnya buntung ya, jadi persegi buntung ya. Jadi bisa salah satu atau keduanya. Nanti kalian bisa lihat ya, benar juga kata ibu ya. Saya bingung juga apa namanya. Itu namanya data store. Nah, data store ini menunjukkan yaitu data IRB kalian, gitu ya. Data store. Oke. Ada selanjutnya satu lagi terakhir, data flow atau bentuknya dengan panah. Kalau panah itu menunjukkan alur datanya, alur perpindahan datanya. Nah, oke. Hanya seperti ini. DFD itu memfokuskan gimana cara kalian pengaluran data dari input diproses menjadi sebuah output. Jadi belum tentu inputnya apa, outputnya sama, enggak. Inputnya login, input pada saat proses login, inputnya itu misalnya username and password. Outputnya apa? Bukan username and password kan? Outputnya tapi misalnya kalian bisa mengakses sistem. Untuk inputan program kalian harus memasukkan atau mengklik apa gitu ya. Outputnya bukan hasil kliknya kan, tapi misalnya hasil kelolanya kan gitu ya. Dan makanya di DFD ini kita fokuskan gimana aliran data itu berubah. Nah, DFD itu ada beberapa aturan main. Antar entitas ada yang dulu ya, tidak boleh dihilangkan. Dan satu, tidak tidak boleh ada hubungan antar entitas atau selanjutnya saya bilang entitas to entitas ya. Don, nggak boleh ya, nggak enak juga ya saya ngomong aja deh. Kedua, tidak boleh ada hubungan antara data store dengan data store, nggak boleh. Jadi nanti garisnya dari tabel ke tabel langsung nggak bisa ya, entitas ke entitas langsung nggak bisa. Dari admin kasih garis ke mahasiswa nggak bisa. Dari data store nilai langsung ke data store apa nggak bisa ya, harus seperti ini. Terus yang nomor 3 yang nggak boleh itu adalah apa ya, input dari dua proses harus sama, tidak boleh berbeda atau sama ya, harus sama. Misalnya nih, proses A dan B ya, mereka memproses apa? Outputnya itu X. Nah, pada saat masuk ke proses yang C harus X dan X, nggak boleh X dan Y. Kan nggak bisa misalnya kalian mau memproses nilai pertambahan gitu ya, ada proses pertambahan. Inputannya harusnya bentuknya apa? Angka kan ya. Nggak boleh inputannya selain angka. Nanti yang dari proses 1 inputannya angka, yang proses 2 inputannya huruf, bisa nggak? Nggak bisa. Harus inputannya sama. Ya. Terus yang keempat itu yang nggak boleh tiba-tiba ada proses simpan data tapi nggak ada inputan, nggak boleh itu juga. Tidak input hilang, itu nggak boleh. Nomor 5, input ada, proses ada, outputnya yang hilang, nggak boleh juga. Capek juga ya, 1 tambah 1 udah ya selesai ya. Atau misalnya input hilang, ada pertambahan tiba-tiba muncul 2, kan bingung juga ya, mana inputannya apa tiba-tiba 2 gitu. Outputnya 1 tambah 1 udah selesai kan, nggak mungkin juga ya, harus outputnya kan gitu, sama dengannya berapa
Nah itu yang harus dilakukan adalah yang dulunya satu, proses to proses, boleh. Yang kedua, entitas, proses, misalnya data store, boleh. Yang ketiga, yang diperbolehkan, entitas, proses, misalnya entitas lagi, itu data store, boleh ini. Boleh kayak gini ya. Yang nggak boleh itu entitas ke data store langsung nggak boleh. Entitas ke data store nggak boleh. Lagi. Jadi setiap entitas, antara entitas dengan proses itu data store itu harus ada proses. Pulang pergi. Nah, proses itu proses, entitas, proses, data store. Entitas, proses, menjadi gitu kan, data store boleh kayak gitu. Atau proses, data store, entitas apa gitu boleh. Ya, pokoknya aliran datanya. Jadi bisa jadi kalian ada dua proses sebelum dia disimpan, boleh aja. Boleh kayak gitu. Nanti lebih jelas lagi nanti silakan aja searching aja ya, banyak sekali ya semua ini. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Saya biasanya nih klik kanan dekat page ini, ya ada insert page. Jadi saya nggak bikin di yang baru, tapi page-nya aja. Saya bikin di FD level. Di pagi jar di paling bawah, ya. Di paling bawah di pagi. Ya. Di FD itu ada beberapa level. Diagram konteks, diagram level 0, level 1, level 2, level 3. Makin banyak levelnya berarti makin dalam, makin deep sistem kalian, berarti makin kompleks sistem kalian. Maksimum di FD itu tidak dari 3 ya. Sistem yang bagus tidak boleh lebih dari 3 level. Bagian apa? Kalau lebih dari 3 level berarti sistem makin dalam, sistem kalian berarti semakin kompleks sistem kalian. Ya, dan itu semakin jelek sebenarnya kalau dari sisi pembuatan sistem. Nggak boleh. Nah, kalau mau menggunakan ini, kita masuk file lagi, sama di sini nggak ada sebenarnya. Masuk file, cari shape. Shape itu mana ya? Jangan. Cari di blok diagram ada database, flowchart. Cari yang data flow diagram mana ya? Gimana? Ini yang tahun 2002 kan ini ya? Iya, Bu. Gimana? Di flowchart. Belum. Oh ini dia, data flow diagram shape. Nah ini namanya proses yang bulat. Bisa bulat, bisa juga agak tumpul, boleh. Ini proses. Yang kita pakai misalnya eksternal interaktor atau kita bilang aktor. Ada juga satu lagi di data store. Nah, diangkat Pak, terbaru Pak. Ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya itu sebelah sininya dia penuh, tapi sebelah sini tetap kosong. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting ini namanya data store, proses, sama tadi eksternal interaktor. Nah, ini ya. Ini yang akan selalu kita pakai. Jadi yang nggak boleh itu antar ini nggak boleh nih. Ini sama ini nggak boleh. Langsung kita kasih garis. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh. No ya. Atau ini langsung ke sini, ini juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Atau dari situ ke sini. Ini ke sini, ini nggak boleh. Yang boleh itu misalnya pada saat kalian ini ke proses, boleh. Ini diproses dulu boleh. Ini dulu boleh.
Ya, pokoknya tekan-tekan harus ada prosesnya. Cuk. Oke. Kasih Nah, panas deh. sekarang gimana cara bikinnya? Mudah sekali ya. Pertama-tama kalian harus bikin diagram konteks. Diagram konteks itu bikinnya kalian gambarkan dulu aktor-aktornya, terus satu proses besar nama sistemnya secara utuh. Contohnya kalau ini berarti ada berapa aktor? 1, 2, 3 ya, 3 aktor ya. Oke, bikin. Masukkan dulu aktornya. Ada 1 admin di sini, ada 1 misalnya Manso di sini, ada 1 dosen di sini, kan gitu ya. Ini admin. Nah, oke. Ini mahasiswa. Mahasiswa. Ini namanya siapa? Dosen. Nah, dosen. Oke. Ini admin, ini mahasiswa, ini dosen sebelah sini. Oke. Diagram konteks itu hanya ada 1 bulatan, 1 proses. Tak gitu doang. Ya, 1 proses. Diisinya 0 titik. Ya. Terus di enter nama sistemnya. Simak. Yang bulat. Biar kelihatan. Nah, ini dia. Simak. Udah. Terus apa Bu? Nah, baru di sini kita memasukkan fungsionalitasnya. Tadi di sini kita udah nulis nih. Admin bisa apa? Login logout semuanya ya, pada bisa ya. Oke, kita masukkan. Kita kasih garis. Kita kasih garis admin ke sini. Bisa login. Klik tulis. Ini kasih tanda mana ya? Konektor dulunya kok ada. Terus kita format, Cek kita di grup aja. file, Download. konektornya mana? Format line. Line. Nah, N-nya yang mana? N-nya yang ini boleh ya. Ini yang 4. Kita pakai yang 4 ya. Terus kita klik di ininya, di garisnya, terus klik login. Oh iya, tadi yang besar ya. Besar-besar. Login. Mahasiswa juga bisa login. Oh, nggak bisa. Aduh. Ah, ini dulu. Kenapa ya? Saya Akun ini dulu waktu dia. Customize itu format share. Konektornya yang mana ya? Itu gimana, Pak? Klik kiri 2 kali ada. Macam berarti ya, kayaknya bisa deh kita ini. Oke, Pak. Ini juga sama deh, bisa login. Terus tadi dosennya juga bisa login kan? Oke, tulisin aja. Oke. Nanti aja di terakhir. Terus selanjutnya, admin bisa melakukan apa saja tadi di sini? Logout. Oke, dia bisa logout juga. Logout. Logout. Ini juga sama. Terus ini juga sama. Oke, selanjutnya di sini mengelola program keahlian itu admin. Oke, berarti kita masuk-masukkan aja. Berarti di sini ya ini memang cukup menguras banyak energi ya. Karena mengelola tadi apa? Mata kuliah ya. Mengelola PK. Terus bisa mengelola admin, mengelola dosen,
Terus bisa juga mengelola mahasiswa. Ini saya tabrakan nih. Silahkan kalian ini. Ya, ini. Terus mengelola apa lagi? Mengelola dulu. Dosen, mata kuliah sama pengajar. Mengelola mata kuliah. Oke. Satu lagi mengelola mengajar. Nanti kalau saya minta kalian bikin tugas, bikinnya yang bagus ya, jangan kayak punya saya ya. Yang saya mah saya ambil bagus ya. Oke, nah seperti ini. Ada yang bilang tadi. Oh ya lagi. Nah, dan terus dari sisi dosennya apa? Dosennya apa lagi gitu kan? Ini saya format lainnya saya ganti jadi dah. Terus yang dari dosennya dia bisa mengelola apa? Misalnya data dia kan, data dosen, mengelola dosen, mengelola nilai kan gitu ya. Terus dia bisa mengelola nilai gitu. Nah, semua kata-kata yang di sini inputannya harus dalam bentuk kata kerja, tidak boleh kata kerja. Oke. Terus udah. Kalau master bisa apa? Kalian bisanya apa? 2002, coba cari kata-kata 2002. Dirar. Bisanya apa? Bisa apa aja gitu ya? Oh, itu rahasia. Tergantung permintaan lu gitu. Enggak ada, ntar aja, lupa aja. Maunya apa gitu ya? Nah, ini kalian tadi bisanya apa sih? Bisanya melihat nilai. Kita bisa ya pada. Ya, kalau bisa saya belajar nih. Melihat nilai, mengelola data kalian sendiri kan ya? Bisanya mengelola mahasiswa itu sendiri. Mengelola mahasiswa. Jadi data kalian atur sendiri boleh. Ya udah kurang ini aja dah ya. Nah. Oke, seperti ini. Nah, saya belum lagi shape-nya saya ulangi lagi. Hah? Apa? Ya. Nah, ini inputannya. Nah, ada juga outputannya. Misalnya, outputannya dia kalau login berarti dia bisa masuk ke sistem gitu. Bisa juga nanti kalian, pokoknya ada input harus ada outputnya, ya. Saat kalian memasukkan input harus ada outputnya. Walaupun tentu nih, misalnya gini, kalian punya input 1, 3, 4, outputnya harus 4 sesuai dengan ini, enggak harus. Ya, bisa jadi output yang kalian itu bisa menjadi inputan untuk si yang lain. Di situ ada serial. Kayak misalnya si admin memasukkan pengajar MK, outputnya bisa juga dari pengajar MK-nya atau dosennya yang akan melihat datanya dia. Nggak harus ya, si admin sendiri hasil polanya kayak gitu. Atau si pengolahan nilai ini sama si dosen belum tentu si dosen sendiri yang bisa lihat, kan outputnya juga bisa dari lihat nilai sama si ini gitu. Ya, jadi belum tentu misalnya ini ada 4 atau ada 3 gitu ya, inputannya menjadi sama banyaknya, enggak, disesuaikan dengan memang kebutuhannya seperti apa. Inputannya itu seperti kalian ngeklik apa, nanti outputannya tuh apa yang kalian dapatkan gitu. Nah, nanti kalian ini baru saya masukkan input ya. Silakan nanti kalian searching aja gimana penempatan outputnya, sama aja sebenarnya. Cuman berdasarkan nanti tulisan kalian itu bagaimana.
gitu. Ada yang misalnya begini, ada juga misalnya ya, bisa juga harus ada yang sama. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalian silahkan cari buku yang berdasarkan memang apa tuh, jadi kalian kiblatnya kalian gitu ya, penulisan di FD. Ada nih salah satunya buku yang saya kasih lihat. Saya pakai bukunya Rosa Salahuddin, bisa kayak gini, namanya bukunya PL. Atau saya punya e-booknya dari McLeod, e-booknya dari Sabzinger. Ya, tiba-tiba aku baca buku itu bisa bahasa Inggris gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah itu kalau di situ juga nanti ditunjukkan gimana cara bikin di FD atau IAT-nya. Nah seperti itu. Ini juga ada kalau ini kalau yang saya pegang ini, kalian bisa pendekatan terstruktur, pendekatan objek oriented, gimana cara pembuatannya, ilmu di FD ya, di semuanya ada. Ya silahkan aja cari di Gramet paling berapa lah harganya. Masukkan outputnya ya, ingat. Bukan berarti saya nggak ngajarin, tapi saya ngasih tahu aja karena waktunya kurang ya. Selanjutnya saya masukkan lagi. Ini level konteks. Sekarang saya masukin level 1. Oke, ya. Kalau level 1 dia adalah dalamannya ini, dalamannya sini. Ya. Dalamannya sisi mak ini tuh dia bisa ngapain aja. Gimana bu bisa tahunya? Ini loh, kan tadi kita sudah nulis nih. Ini. Jadi login, logout, mengelola bla bla blanya ya. Udah tinggal kita tulis lagi aja. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 ya. Oke. Di sini saya masukkan 8 dulu. 1, 2, 3, nah 2, 3, 4, 5, 6, ini nggak muat ya. Nah ya udah naikin lagi ke atas lah. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi. Alhamdulillah selesai ya. Terus entitas yang mana? Silakan masukkan aja dulu di sini. Oke, dah. Sekirain dulu 100 cukup kelihatan ya. Nah, untuk penulisannya tadi kan ada login ya. Kalian jangan langsung login gini, jangan. Tapi kasih kode. Kodenya karena dia level 1 ditulisnya seperti ini 0.1 enter. Kalau yang di konteks ini adalah 0.5, kalau di sini 0.1 berarti ini level proses 1 untuk level 1 ya. Yang kedua apa? 0.2 logout. Nah terus yang ketiga 0.3 pada di sini. Mengelola PK. Mengelola program keahlian. 0.4 mengelola mahasiswa. Ini namanya ya, namanya. Terus 0.5 mengelola nilai. Ya, mengelola nilai. Terus Nilai. mengelola apa lagi? Dosen. Dosen. 0.6 mengelola dosen. Terus terakhir MK. mengelola apa lagi? MK. Mengajar kuliah. 0.7 mengelola pengajar. Terus 0.8 mengelola
mengelola matkul ya, mengelola mata kuliah. Oh iya, berarti kalian masih on ya. Oh iya ya. Oke, ajar. Nah ini, nah sekarang garisnya gimana Bu? Nah yang tadi ya, ini misalnya entitas ini siapa nih? Admin ya. Tadi admin ada berapa garis untuk input? Untuk input contohnya nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya yang saya cek. Berarti di level 1 juga admin bisa masukin keluar 7 flow. Kenapa sih Bu harus 7? Karena itu pentingnya ini tuh yang karena untuk ini flow datanya yang harus kita lihat. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Berarti ada garis 7 ya. Misalnya mengelola FK. Admin mana admin? Contohnya nih ya, contoh aja ya. Mengelola, dia bisa login 1, 2, mengelola PK 3, dia mahasiswa juga 4. Oke. Terus mengelola mahasiswa sama dia kan ya 5, mengelola nilai juga kan dia ya 6, nilai juga kan 6. Tahu. Pengajar MK ya sama dia ya 7. Nah gitu, harus sebanyak itu, sebanyak yang tadi di level konteks ya, karena ini yang kita butuhkan. Nanti outputnya juga sama. Kalau outputnya dari si makadianya ada 6 atau berapa, sama juga nanti. Tapi kalau di sini lebih detail lagi kelihatannya. Oh, ternyata maksudnya flow proses yang mana gitu. Seperti itu ya. Dan di sini pun ada data stoppernya. Ya. Misalnya admin, dia login, dia pasti akan mengecek di data admin. Oh, berarti nanti kita tambahkan lagi data admin ya. Misalnya dia ngecek data admin. Tabel admin. Dia ke sini. Iya, cuma 2 jam Nah, doang. kalau dia nyimpan sama dia ambil, ada khasnya di sini tuh ya. Kalau masuk dari proses ke ini namanya record. Oke, record admin. Nama prosesnya tidak boleh sama satu dengan yang lainnya ya. Record. Kalau keluarannya namanya tapel. Tapel admin. Kalau kita lihat semua tandanya seperti ini nanti. Line N-nya 4. Oke. Nah, kalau masuk ke dia, ke admin, itu namanya record. Kalau keluar dari data store login, dia namanya tapel. Dari login ke adminnya lagi, gitu ya, namanya apa? Silakan misalnya kasih nama nih. Nama prosesnya misalnya mengakses sistem, boleh aja. Sistem dengan statusnya yang admin, gitu ya. Ini masukkannya saya username, password. Oke, kayak gini. Robot juga sama. Dia ke sini, record, keluarnya sini, tapel. Tapel admin, record admin gitu ya. Seperti itu. Begitu juga untuk login yang lainnya. Login mahasiswa nanti masuk ke tabel mana? Mahasiswa kan ya. Nanti dia masuk ke tabel mahasiswa, record mahasiswa, tabel mahasiswa. Sama aja. Ribet ya.
Nah, proses yang dosen dia bisa login juga, dia bisa logout juga, dia bisa mengelola nilai. Nah, dia bisa mengelola nilai, dia bisa mengelola dia sendiri. Nah, ini salah. Dia bisa mengelola dia sendiri, dan dia juga bisa mengelola pengajar. Nah, nanti ditulisin ya, tiap-tiap flow-nya, data flow-nya harus dikasih nama, beri nama. Terus dari mahasiswa bisa apa? Dia bisa mengelola data dia sendiri. Juga dia bisa misalnya mengelola nilai, tapi dia hanya bisa melihat nilai. Di mahasiswa bisa, bikin aja satu proses lagi, nggak apa-apa. Lihat nilai 0.9, melihat nilai. Nah, di sini. Ini dari mengelola nilai juga dia bisa ngasih sini. Terus dari sini, misalnya mengelola ini kita simpan data store-nya nilai. Nggak apa-apa. Nah, terus ya kayak gini, nggak apa-apa, boleh ya. Nah kayak gini, nanti mahasiswa bisa apa, nanti apa juga apa, udah ada semuanya ya, nanti kasih nama-nama aja. Nah terus kalau misalnya ini level 1, level 2 nya yang kayak gimana? Level 2 nya adalah level 2. Itu adalah detail dari yang level yang ini, mengelola. Yang kayak gimana? Gak saya bikin ya, kalian aja bikin sendiri ya. Yang kayak gimana? Yang seperti ini misalnya. Kalau kelola itu kalian bisa lakukan tambah. Habis tambah bisa lakukan apa lagi? Ubah, atau misalnya hapus, atau hanya lihat, atau CRUD ya, CRUD analysis, read, update, and delete, seperti ini. Nah yang kayak gini itu menjadi level kedua ya. Nanti saya kasih aja filenya yang kemarin sudah saya buat aja deh. Oh iya. Mungkin nanti kan fotonya banyak. Nah kayak gini. Tapi dengan catatan belum tentu si adminnya itu bisa melakukan penambahan, pengubahan, hapus semuanya, enggak. Bisa jadi misalnya untuk dosen nih ya, kan admin sama dosen. Yang bisa menambah itu hanya admin. Admin bisa menambah. Tapi ini admin. Tapi yang merubah hapus, tambah sama hapus misalnya gitu ya. Tapi merubah sama bisa melihat, ini hapus lihat. Yang merubahnya atau bisa lihatnya hanya dia, hanya si dosen. Nah gitu. Jadi belum tentu ini tuh dilakukan oleh semuanya di orang yang sama, belum tentu. Ya bisa jadi dibagi-bagi. Kayak misalnya dosen sama admin pengelola pengajar. Admin mungkin bisa melakukan penambahan, tapi dia nggak bisa ubah. Atau misalnya hapus. Ini misalnya admin. Tapi si dosen bisa tambah, bisa
misalnya bisa ubah, bisa juga hapus, boleh. Dan semuanya bisa lihat. Satu lagi lihat. Ini saya dosen. Si admin lihat kartu, satu lagi lihat aja boleh ke bapak. Nggak usah diapa-apain. Nah ini bisa ubah lihat. Nah jadi root analisis ini bisa semuanya oleh satu orang atau dibagi-bagi. Yang ini bisa, tapi yang lainnya nggak bisa. Gimana menentukannya? Tergantung kebutuhannya. Siapa yang bisa melakukan apa? Kebutuhan kalian seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi belum tentu memang sama gitu. Oke. Nah, nanti level 2-nya yang level 2-nya itu banyaknya flow yang masuk ke dia, ke proses ini harus sama dengan apa yang keluar dari dia. Kalau salah, ya berarti kalau beda berarti ada data flow yang hilang. Gitu. Ya. Jadi jumlah data flow harus selalu sama di setiap level. Jumlah data flow harus selalu sama di setiap flow, di setiap proses dan setiap level. Jadi kita melakukan monitoring dan controlling di sini. Ya. Udah. Ya, jadi kalau mau lebih jelas lagi banyak sebenarnya tutorial begini ya sebenarnya. Minggu depan berarti kalian bawa ya berarti itu kan bikin BFD dan kalian. Iya, per kelompok sendiri. Per kelompok ya. Ini apa dibawa di print out, jadi ya di print out hanya data flow dan artinya. Dikasih nama ya, dikasih nama sistemnya, dikasih apanya. Minggu depan hari apa berarti ketemunya? Hari Kamis. Berarti hari Kamis ketemu lagi dengan membawa itu. Iya. Nanti sudah dipisahkan per P1 P2. Yang tidak mengumpulkan berarti dianggap tidak. Berarti kan nilai saja ya. Paham? Paham ya. Kalau tidak paham, ya sudah berarti beres. Pertemuan kita kali ini. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Enggak ya? Biasa juga ada. Ada. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.